apa kabarnya? Baik dong pastinya. Pasti ada nih di antara kalian yang kangen ibadah langsung di gereja. Walaupun ibadah dari rumah, hadirat Tuhan tetap ada di rumah adik-adik dan kita semua. Mari kita menyiapkan hati untuk memuji nama Tuhan. LPG Kids, Semangat! Ya adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, sehingga kami boleh merasakan akan kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan. Ini semua karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa syafaat kepadamu Tuhan, bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan damai sejahtera bagi negara kami Indonesia Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, segala penyakit-penyakit yang ingin menyerang kami Tuhan. Khususnya kami mau berdoa Tuhan pada saat ini untuk negara kami Tuhan yang sedang melanda kami Tuhan. Kiranya Kau tolong Tuhan bagi mereka yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan. Kau melawat mereka Tuhan, Kau berikan kesembuhan bagi mereka Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami kesembuhan, kami boleh mengalami mukjizat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa mukjizat-Mu tetap ada sampai selama-lamanya. Tuhan, kami juga teringat buat orang tua kami, mama papa kami Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka Tuhan. Pekerjaan apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Kau buat selalu berhasil. Sehingga apa yang mereka kerjakan Tuhan, apa yang mereka lakukan Tuhan, nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Begitu juga kami berdoa Tuhan buat anak-anak di seluruh Indonesia ini Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang ada Tuhan, mari Engkau tolong Tuhan. Berikan kepandaian, kepintaran bagi mereka Tuhan. Apa yang menjadi cita-cita mereka, apa yang menjadi mereka inginkan Tuhan, boleh tercapai sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Begitu juga di dalam bangku pendidikannya mereka tolong Tuhan, biar mereka boleh berhasil Tuhan, apa yang mereka cita-citakan. Tuhan, kami juga teringat buat gembala kami Tuhan, gembala LPG Pondok Gede Tuhan. Kau tolong Bapak Roy, Pendeta Roy, bersama Ibu Tuhan, mari Kau tolong Tuhan, beliau Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami sukacita yang selalu melimpah di dalam kehidupan mereka. Kedua putrinya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Begitu juga Tuhan, kami serahkan gereja kami LPG Pondok Gede Tuhan. Biarlah Engkau selalu bersama-sama dengan kami, para pengerja-pengerja yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan damai sejahtera selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Nama saya Angelina dari GPI Pondok Gede. Saya akan membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Mari teman-teman bukan Alkitabnya. Kita membaca bersama-sama. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sambaran busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi.
engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke teman-teman, kita sudah selesai membaca firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Firman Tuhan ini pasti bermanfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kak Angel yakin penyertaan Tuhan sempurna buat Kak Angel dan adik-adik hari Minggu ini, minggu terakhir di bulan Agustus. Yuk kita sama-sama semangat merdeka. Yuk sama-sama kita berdiri, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. In my heart, I love you, Jesus. Jesus, deep down in my heart, think about deep down, deep down in my heart, think about deep down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam sekali. Aku cinta Yesus. Dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Dalam sekali. Pakai bahasa Jawa ya adik-adik ya. Yesus, jero banget, amin. Aku tresno Yesus, jero apa tresnoku? Roh, jero banget, tresnoku, roh, jero. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Apa? Amin. Lebih keras lagi. Ku cinta Yesus. Dalam sekali. Dalam sekali. Dalam sekali. Sekali lagi. Dalam sekali. Happy ya. Happy ya. Semangat buat Tuhan Yesus adik-adik. Happy ya. Happy ya. Saya senang. Amin. Siangku diberkati, malamku menikmati, cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy ya. Happy ya. Saya senang jadi. Amin. Siangku diberkati, malamku menikmati, cintaku semakin mendalam. Siangku diberkati, malamku menikmati, cintaku semakin mendalam. Siangku diberkati, malamku menikmati, cintaku semakin mendalam. Haleluya. Ayo adik-adik kita sama-sama fokus sama Tuhan. Duduk yang manis, kita berikan yang terbaik, penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan satu pujian, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama adik-adik bangkit berdiri dan katakan, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, ku bersyukur. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi adik-adik katakan, ku bersyukur, ku bersyukur. Sama-sama katakan, Tuhan. Shalom adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum dengerin firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, urapi kami, berikan kami pengertian untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang seseorang yang pintar, berhikmat, dan takut akan Tuhan. Tentunya sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dia bernama Daniel. Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang Daniel pasal 2. Adik-adik di rumah bisa membaca Daniel pasal 2 ya. Di situ tertulis tentang mimpi Raja Nebukadnezar. Pada hari itu, Raja Nebukadnezar tertidur dan dia bermimpi. Dan mimpinya itu membuat dia sangat-sangat gelisah. Dia sangat ketakutan dan sangat kebingungan. Hal itu diketahui oleh pegawai-pegawai di istananya. Lalu pegawai istananya bertanya kepada raja, apa yang sedang terjadi kepada raja sampai raja gelisah. Lalu raja pun menyampaikan kepada pegawai-pegawainya bahwa dia menyuruh pegawainya untuk mencari para ahli mimpi, dukun, dan para orang pintar yang dapat mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Akhirnya semua pegawainya mencari orang pintar, dukun, dan para ahli-ahli mimpi yang dapat mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Ketika mereka semua berkumpul di istana, Raja Nebukadnezar bertanya kepada ahli mimpi, para dukun, dan para ahli-ahli mimpi itu, siapa di antara kalian yang dapat memberitahukan kepadaku apa arti mimpiku? Tapi mereka menjawab, bagaimana kami dapat mengartikan mimpi kalau raja tidak memberitahu apa mimpi raja? Tapi Raja Nebukadnezar tidak mau memberitahukan mimpi apa yang terjadi padanya. Karena raja tidak mau, kalau raja menceritakan, raja malah dibohongi, malah ditipu oleh orang-orang pintar, dukun, dan para ahli mimpi. Akhirnya raja pun memberitahu kepada orang-orang itu bahwa kalau di antara mereka tidak dapat mengartikan mimpi, maka seluruh para ahli mimpi, dukun, dan orang pintar yang ada di negeri Babel semua akan dibunuh. Akhirnya mereka semua pergi
Dan ternyata berita itu sampai kepada Daniel. Waktu Daniel mendengar, Daniel pulang dan dia menceritakan kepada 3 sahabatnya. Lalu mereka bersepakat, mereka berdoa, meminta kepada Tuhan untuk diberikan petunjuk, untuk diberikan penglihatan, untuk diberikan tanda, dan dibukakan setiap apa yang ada pada mimpi Raja Nebukadnezar. Ternyata ketika Daniel datang sama Tuhan, dia memuji menyembah Tuhan dan dia minta sama Tuhan, ternyata malamnya Daniel pun doanya dijawab oleh Tuhan. Daniel diberikan penglihatan tentang mimpi Raja Nebukadnezar. Keesokan harinya Daniel dan teman-temannya pergi kepada Raja Nebukadnezar. Ditemuilah pegawai istana dan diceritakanlah apa yang terjadi. Daniel bercerita bahwa dia akan menyampaikan arti dan apa yang terjadi di mimpi Raja Nebukadnezar. Akhirnya Daniel bertemu dengan Raja Nebukadnezar dan menceritakan tentang mimpi dan arti dari mimpi Raja Nebukadnezar. Raja pun kaget, ternyata yang Daniel sampaikan semua persis dengan apa yang terjadi pada mimpi Raja Nebukadnezar. Dan di situ Raja Nebukadnezar sangat kaget dan Daniel menyampaikan bahwa semua yang dia sampaikan itu bukan karena kuat dan gagah dia, bukan karena manusia, tapi karena Tuhannya Daniel yang memberitahukan kepada Daniel. Dan Daniel pun memberitahukan bahwa semuanya itu adalah karena Tuhan. Dan Raja Nebukadnezar pun sangat kaget dan kagum dengan Tuhan yang Daniel sembah. Karena adik-adik, aku mau kasih tahu bahwa di negeri Babel itu semua orang-orangnya, rakyatnya, bahkan rajanya pun mereka tidak percaya dengan Tuhan. Mereka semua percaya dan sujud menyembah kepada patung dan berhala. Nah, di sini Daniel menceritakan kebesaran Tuhannya begitu luar biasa kepada Raja Nebukadnezar. Dan di sini kita sama-sama belajar bahwa kalau kita minta sama Tuhan sesuatu yang tidak dapat kita ketahui, sesuatu yang tidak dapat kita nggak ngerti maksudnya, tetapi ketika kita minta, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti dapat membukakannya. Seperti Daniel dan teman-temannya. Karena Daniel takut akan Tuhan, dia berdoa sama Tuhan, dia minta sama Tuhan, dan tentunya dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Makanya Tuhan menjawab doa Daniel dan membukakan setiap hal yang tidak dia ketahui. Nah, dari firman Tuhan ini kita mau belajar seperti Daniel adik-adik, menjadi orang yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang mencintai Tuhan. Tentunya kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan, kita harus jangan lupa berdoa, lalu membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan jangan lupa juga kita harus beribadah untuk memuji, menyembah Tuhan. Itu dia firman Tuhan kita hari ini. Karena percaya kita semua akan menjadi Daniel-Daniel akhir zaman yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Hai Kamian, Hai, apa Kak kabar Angel. Kak? Baik. Wah, Kamian, aku dengar-dengar, Kak Angel dengar-dengar ada program baru ya di LPG Kid Kak? Iya Kak, Oh. ini program baru kita, Oh. LPG Kids Sale. Wah, terus hari ini Kamian mau buat apa? Ajarin dong Kak Angel. Hari ini Kakak Mian mau buat kue ulang tahun Wah. dari coklat. Wah, Nih, dari snack-snack ya, Kak, ya? Iya betul Kak. Boleh dari makanan kecil apa aja. Oh. Dan boleh uang jajan adik-adik. Dikumpulin ya Kak ya? Betul. Buat orang-orang yang tersayang pastinya ya Iya, Kak? betul, Kak. Benar. Terus gimana Kak buatnya Kak? Buatnya. Mau dong diajarin. Pertama, kita siapkan bok kue yang besar. Oh. Kedua, kita siapkan bok kue yang sedang. Terus, kita siapin gunting sama double tip. Terus, ini happy birthday. Wah. Nah, Terus Kak, terus?
Gimana tuh Kak? Cara bikinnya kita lipat bob kue yang besar seperti ini. Ini udah Kak Mian lipat ya adik-adik. Terus dikasih apa ini Kak? Ini kasih double tip adik-adik buat nempel makanannya, coklat-coklatnya. Oh contohnya. gitu. Nah, Terus Kak? habis gitu, yang kecilnya juga kita bikin seperti ini ya adik-adik. Nah sekarang kita Buka. ininya. Aku bantuin ya Kak ya. Boleh Kakak. Wah, berarti nggak usah pakai masak-masak ya Kak ya? Nggak usah Kak. Nah, kalau adik-adik kan nggak boleh masak sendirian, harus sama betul. orang tua ya Kak ya? Iya. Nah Kakak Angel, kita ambil yang sudah setengah jadi aja ya. Oh ada? Ada, Oh Kak. coba dong Kak, aku mau lihat, Oke. penasaran ya adik-adik ya. Coba, wah Nah, contohnya seperti ini adik-adik. yang keren setengah banget jadi. Kak Uminya nih. Iya Tapi dong, ada yang belum Kak. jadi Kak, tinggal tempel Iya, satu ya Kak ya. betul Oh sekali. ada Tenggo ya Kak Miannya. Iya, Boleh Goryo-Rio boleh nggak? Boleh dong. Atau Oreo boleh Kak? Boleh. Wah, keren banget Nggak usah yang sih. mahal-mahal, Nggak usah yang Kak, mahal-mahal ya, apa-apa. oke. Nah, Boleh juga ya Kak, aku bantu ya Kak ya. oke. Terus, Kak? juga ada coklat nih. Wah, aduh jadi kepengen makan coklat. Cepet Boleh, Kak, cepet Kak. Nah, kita masukin ke sini deh. Oh, gitu. Sampai penuh. Wah, aku bantu yang ini ya Kak ya. Boleh, Kak. Nah, terus yang terakhir. Terus, Kak? Mana tadi? Ini. Nah, ini dia taruh di. Jangan lupa adik-adik bolongin dulu ya dusnya. Aduh, sorry jatuh. Nah, Oh, keren banget ya Kak ya. biar Tuh. tambah cantik, kita tambahkan Pita. Pita. Pitanya Nah, boleh sesuai dengan iya, warna ya Kak ya. apa aja Kak, boleh. Kalau kayaknya kan sukanya warna pink boleh dong Nah, Kak. Boleh. Oke. Nah, kita ikat di sini Kak. Wah, kakak-kakak LPG Kid memang luar biasa ya adik-adik. Iya dong. Bener-bener kreativitasnya, keren banget kakak-kakak LPG Kid ini. Iya, kita nggak usah punya duit banyak untuk Oh iya bikinnya bener, Kakak. buat mama, papa ya Iya, Kak ya, betul. buat orang-orang yang tersayang. Nah, tara, Ada hebat ya. boleh bikin. Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, Kakak mau kasih pengumuman tentang para pemenang Lomba Foto Challenge dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, pemenangnya ada 2 kategori nih adik-adik. Yang pertama adalah kelas toddler dan yang kedua adalah kelas kids and teen. Untuk pemenang kelas toddler, pemenangnya adalah pemenang kedua dimenangkan oleh Leosa. Dan yang pertama dari kelas toddler pemenangnya adalah Zipora. Itu dia deh ya dari kelas toddler. Selanjutnya pemenang dari kelas kids dan teen. Pemenang yang kedua dimenangkan oleh Alvaro. Dan yang pertama dimenangkan oleh Moses. Wah, adik-adik yang sudah menang dari kelas toddler, dari kelas kids teen, semuanya siap-siap tunggu di rumah ya, karena kakak-kakak akan mengirimkan hadiah buat adik-adik semuanya. Tapi buat adik-adik yang sudah ikutan lomba tapi belum menang, jangan sedih. Adik-adik tetap mendapatkan hadiah dari kakak-kakak Sekolah Minggu LPG Kids. Oke, itu dia pengumuman kita hari ini. Jangan lupa ya, saksikan LPG Kids minggu depan. Bye. Nah, adik-adik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya udah semua. Saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang mau memberi, nomor rekening gereja kita ada di sampingnya kanan Kak Angel. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.